Hai, hello everyone. Kali ini kita akan bahas mengenai summary response essay. Melanjutkan pelajaran minggu lalu, we will continue our lesson related with analyzing argument. So, what you have to do after analyzing argument is that you have to make the summary response essay. Jadi setelah kita membahas tentang analyzing argument, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai summary response essay. Ada kaitannya dengan argumen yang sebelumnya, analyzing argumen yang sebelumnya. Nah, kita lihat dulu posisinya seperti apa sih summary response essay itu. Okay. Summary response essay terdiri atas 5 paragraf, sama seperti general essay. Kita lihat di sini ada opening remark, thesis statement, topic sentence ya. Kalau yang umum kan seperti itu. Okay. Satu introduction, 3 body, 1 conclusion. Nah, sedangkan dalam summary response essay itu pun sama, satu introduction, 3 body, 1 conclusion. Tapi yang harus Anda perhatikan ialah ketika dalam introduction, apa yang harus Anda tempelkan di introduction adalah summary dari teks atau video yang sudah Anda tonton. Ya, misalnya kalau itu memang bentuknya video. Oke. Kita sudah belajar cara mengenai summary. Nah, summary itu Anda tempelkan di awalnya, kemudian baru ditempelkan lagi satu kalimat agree or disagree. So do you agree or disagree ya with with the text tentunya ya. Hati-hati. Yang harus Anda komentari di sini adalah komentar-komentar dari si penulis ya, dari si penulis atau klaim dari si penulis. Makanya kita belajar analyzing argument untuk mengenali dulu klaimnya itu apa ya. Jadi yang Anda komentari agree disagree-nya itu bukan berdasarkan topik besarnya ya, tapi berdasarkan opini dari si penulis ya. Oke. Setelah Anda mengetahui, klaim ini saja yang kita akan mau bahas misalnya. Nah, ini akan disusul dengan body. Body di sini biasanya terdiri atas quote from the text. Jadi Anda cari dulu, misalnya Anda bilang saya setuju. Nah, saya kasih contoh seperti ini. Misalnya, apakah Anda setuju jika misalnya alkohol dilegalkan di Indonesia misalnya begitu ya. So you try di situ di teksnya dibilang dia setuju kalau alkohol dilegalkan. Teksnya bilang seperti itu. Nah, Anda bilang sendiri, Anda bilang tidak setuju misalnya, you are disagree. Nah, ya, jadi awalnya Anda summary dulu teksnya tentang alkohol, kemudian nomor 2 misalnya Anda bilang saya tidak setuju jika alkohol, khususnya minuman beralkohol misalnya dilegalkan di Indonesia. Nah, Anda coba quote dari teks ya. Misalnya di situ dibilang bahwa alkohol itu hak setiap orang untuk mengkonsumsi alkohol. Nah, Anda bilang I disagree ya with that statement. Kenapa? Alasannya, kasih alasannya because bla bla bla. Kemudian, setelah Anda kasih alasannya, Anda bilang experience ya, Anda kasih contoh. You use example from your own experience or other experience. Tidak harus Anda yang mengalami, tapi bisa saja Anda bilang, saya pernah baca dari teks bahwa jika misalnya memang alkohol itu hak asasi manusia, tapi banyak merusak pikiran anak-anak remaja khususnya misalnya, atau membuat perilaku yang tidak baik. Oke, nah setelah itu Anda dukung dengan sumber lain ya, sumber lainnya. Ya, sumber lain other sources kita akan biasanya digunakan kutipan ya. Ini juga sama seperti yang diungkapkan oleh misalnya Kevin 2000 yang mengatakan atau who said that bla 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 bla. Nah, itu artinya ini untuk mendukung example Anda. Nah, conclusion ini optional. Kalau misalnya Anda menganggap menggantung ya, Anda butuh conclusion, silakan tempelkan conclusion. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Oke. Nah, ini jadi paragraf body paragraf 2. Paragraf 3 pun sama, biasanya isinya seperti itu. Anda kuat lagi kalau Anda tidak ada disagree, di situ cari klaim dari si author yang tidak Anda setujui. Ini alasan yang kedua yang tidak saya setujui karena orang ini begini. Oke, alkohol ini begini. Nah, baru nanti ini yang istimewa, ada yang namanya refutation.
Reputation ini mungkin kita mengenal di analyzing argument kemarin, yaitu tentang rebuttal. Rebuttal atau reputation itu sama saja. Artinya kenapa? Dia akan mengungkapkan, si penulis akan mengungkapkan opini dari publik, baru setelah itu dia akan kembali ke posisinya. Ya, kalau misalnya Anda disagree di awal, ya, kemudian kedua disagree, Anda cari yang agree 70%, tapi Anda harus balik lagi ke posisi Anda. Oke, okay. Quote from the text, public matters di sini ya, 70%. And then you just say disagree with the or agree first ya. Kalau Anda sudah pilih disagree, berarti bawahnya harus Anda pilih agree dulu ya, kemudian balik lagi ke opini Anda, disagree. Ya, baru kenapa disagree-nya, kasih lagi alasan, kasih lagi contoh pribadi, dan kasih lagi support dari dari sumber yang lain ya. You can use APA or MLA citation. APA and MLA citation saya akan jelaskan di minggu depannya lagi. Oke, so baru conclusion. Nah, biasanya ditutup dengan concluding statement atau concluding remarks. Oke. Nah, pertama saya bilang tadi Anda harus summary analysis. Oke. Yang Anda harus tempelkan dalam introduction adalah summary. Don't forget to put the name of material of the books, name of the author first, and then main ideas, and then your main ideas, your opinion. Oke. Nah, ini kita sudah berlatih tentang summary. Saya akan skip. Kita lihat contohnya. Oke. Nah, ini seperti ini. A recent article in journal Political Inequality, Underground Revolution Concern Underground Leftist Organization in Iran. Nah, ini introduction-nya. Oke, Anda sebutkan judulnya apa, autornya siapa. Nah, Anda baru masukkan summary-nya. Nah, di sini summary-nya saya pikir terlalu pendek ya. Saya tetap akan meminta Anda membuat summary normal seperti biasanya, karena saya sudah bilang di kelas bahwa kalau misalnya summary-nya terlalu pendek, nanti akan terlihat tidak nyaman kalau kita baca ya. Atasnya pendek, misalnya bawahnya panjang ya. Jadi Anda sesuaikan saja ukurannya seperti apa. Nah, baru tempelkan thesis ya. Tesisnya Anda bisa bilang ya tadi, do you agree or disagree? Jawabannya I agree with this statement and I will explain my opinion below. Atau yang lebih baik Anda tidak langsung menyebut kata agree. Kita bisa sebutkan there are several positive things with alcohol ya, also in my opinion that can help misalnya apa, that can help that can help humans, misalnya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Anda artinya di situ kalau Anda bilang there are several positive things, berarti ya Anda setuju secara tidak langsung. Anda boleh juga gunakan seperti itu. Oke, ini paragraf 1. Oke. Paragraf 2, nah ini body Anda quote dari teks, Anda agree, reason, kasih contoh pribadi, kasih dukungan. Ini contohnya ya. The author said in her article that social media cause bad effect to her life. Ini kutipan dulu ya. As she said, this habit become poisonous to my self-esteem and I start comparing myself and my life to others. Oke, nah ini bisa Anda gabungkan, bisa pisah, silakan ya. Nah, kemudian reaksi Anda kan tadi saya minta, do you agree or disagree? I think that not all people will think like this, including myself. Nah, jadi artinya di sini saya tidak langsung, dia tidak setuju kan? Kenapa? Nah, kasih alasannya. In my experience, social media actually give me motivation. Nah, ya ini alasannya. Baru kasih contoh pribadi. For example, when I see other people share his or her exciting photos on Instagram, I think that this is actually makes me feel that it is something that I also should achieve someday. So I can also experience that situation. So indeed, social media can be a tool to motivate myself and it's not as Hannah said in her article. Oke, berarti ini dia jelas menekankan disagreement kan. Baru Anda dukung dengan sumber luar untuk menguatkan apa ya, untuk menguatkan example Anda ya. As Zuckerberg 2001 misalnya contohnya seperti it says that social media can change human life forever. That is why social media can be a tool to motivate someone to become a better person or vice versa.
Okay. However, in my opinion, we still need social media in our life because they bring a lot of advantage dan disadvantage. Nah, ini optional sebetulnya, ya. Ini conclusion, ya. Tapi kalau misalnya Anda hanya mengerjakan sampai other sources ini kadang-kadang menggantung memang, ya. Jadi Anda butuh satu kalimat untuk menutupnya saja. Jadi hubungkan terakhir ini memang seperti apa sih hubungan antara experience dan sourcesnya ini. Okay. Nah, Anda buat seperti ini 2 paragraf. Ya, bodinya itu 2 paragraf, satu introduction. Nah, ini body kedua dan ketiga berarti ya. Nah, baru selanjutnya diikuti dengan refutation. Refutation seperti yang saya bilang, itu Anda pertama-tama harus quote dari teks mengenai masalah umum ya, yang setiap orang pasti akan setuju ya, 70% setuju ya. Baru tapi Anda harus kembali lagi ke posisi Anda. Kalau misalnya Anda agree, posisinya berarti Anda harus agree, agree, agree. Cari public opinion di situ yang disagree, Anda balik lagi ke agree ya. Nah, misal contoh seperti ini ya. Apa namanya ya tadi ya, misalnya marijuana Anda ada yang bilang misalnya agree. Oh, saya agree karena ini. Kedua agree karena ini. Nah, yang ketiga Anda cari, memang orang bilang marijuana itu misalnya membuat apa namanya, bisa membuat orang lupa diri. Tapi, nah efek marijuana ini hanya sementara. Anda berarti membetulkan lagi kan? Nah, itu namanya refutation. Ya, kalau Anda agree, cari yang disagree dari masyarakat, tapi Anda cari yang positif kembali dari masyarakat, dari hal tersebut. Kalau Anda disagree, negatif, ya berarti keduanya negatif, Anda cari positif, baru balik lagi ke negatif lagi. Ya, seperti yang tadi yang alkohol, ya. Di situ Anda tidak setuju, oh saya tidak setuju karena merusak. Kedua, oh saya tidak setuju karena minuman beralkohol bisa berakibat fatal pada apa namanya, misalnya pada peminumnya misalnya. Nah, tapi memang benar ya, misalnya minuman beralkohol itu hak asasi manusia. Tapi, nah Anda balikan lagi ya, negatif-negatif, positif cari ya, baru balik lagi ke negatif. Itu namanya refutation. Oke. Nah, ini contohnya. Ya, public opinion. It may be true that some people use marijuana as a gateway drug to more on harder, more dangerous drug. Nah, ini berarti positif ya, pandangan positif. Nah, tapi harus balik lagi. The truth of the matter is marijuana is not the first addictive substance that user initially try. Listen, there is another addictive substance such as alcohol. Ya, kasih example. I have read the study published by peer-reviewed journal School of Health of the gateway theory of a gateway drug is not associated with marijuana, but rather one of the most damaging and socially accepted drug in the world, alcohol. Berarti ini dia mendukung marijuana ya secara ini ya. Kemudian kasih keterangan ada sources backing ini ya, atau other sources. As Stephen 2002 says that alcohol is the drug and high that influence people to try harder, more addictive substance. Therefore, alcohol is drug that the government should be focusing on. Alcohol is drug that needs more intervention, not marijuana. Nah, berarti di sini dia mendukung marijuana karena kata dia marijuana ini tidak seperti alkohol. Alkohol yang lebih banyak apa namanya, merugikan. Oke. Okay. Nah, ini refutation, Anda boleh juga menggunakan kata ini. On the other hand, some people say bla bla bla. Nah, this point make sense because Anda betulkan dulu misalnya ya, kasih evidence. However, nah ini Anda bisa gunakan apa namanya, template ini, tapi tidak harus ya. Anda bisa bikin sendiri. Nah, diakhiri dengan conclusion sama ya. Conclusion itu di dalam essay selalu akan ada concluding statement dan concluding remark. Concluding statement artinya ya Anda jangan langsung tutup, tapi Anda ulangi lagi, try to sum up ya, and then try to make a summary, concluding remark. Concluding remark yaitu kita sudah belajar bisa call to action, warning, prediction, evaluation, suggestion, prediction ya. Anda bisa apa namanya, macam-macam, oke, okay? Recommendation bahkan ya. Nah, itu yang kita bisa bahas di summary response essay. Nah, saya akan lihatkan ya contohnya ya. Anda silakan boleh putar ulang videonya, saya tidak akan jelaskan, tapi Anda bisa baca sendiri karena cukup panjang teksnya. Oke, okay. Saya akan lihatkan beberapa
menit, Anda bisa stop nanti di videonya dan bisa Anda baca. Oke. Ini sampel introduction, sampel body, ini juga sama, sampel body. Kemudian ini reputation. Setelah reputation kita akhiri dengan conclusion. Dan jangan lupa Anda tuliskan reference-nya menggunakan citation, apakah menggunakan APA atau MLA. Minggu depan saya akan terangkan, karena tapi APA MLA ini sangat panjang sekali ya. Mungkin Anda bisa search di internet how to cite and make a reference using APA or MLA citation. Itu Anda bisa cari di internet, banyak sekali rujukannya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sering lihat ini sebagai daftar pustaka. Artinya kenapa harus menempelkan daftar pustaka? Karena Anda sudah mengquote atau mendukung tulisan Anda dari other sources itu tadi ya. Untuk menghindari plagiarisme maka Anda harus menempelkan daftar pustakanya ya. Nah, minggu depan saya harap Anda bisa meneruskan soal teks yang kemarin. Teksnya tetap Anda gunakan yang kemarin saja. Kemudian Anda buat summary response-nya ya. Kurang lebih ya 750 kata, tapi saya pikir tidak 750 kata. Yang harus Anda lakukan pokoknya saya minta Anda membuat 5 paragraf ya, 1 introduction ya, ada 3 body tentunya termasuk dengan reputation tadi ya, dan juga 1 concluding paragraph. Oke. Dan terakhir Anda gunakan jangan lupa daftar pustakanya, reference-nya. Oke, itu saja untuk kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa paham dan bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke, jika ada yang ditanyakan boleh Anda tanyakan langsung melalui grup. Oke, atau melalui pribadi, tidak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe.